Halo semua, perkenalkan nama saya Febrianti Khairinisa Effendi dengan NIM 2411050012 dari Prodi D3 Farmasi, mata kuliah Kimia Farmasi. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai titrasi asam basa menganalisis obat menggunakan titrasi asidimetri. Titrasi merupakan metode analisis kuantitatif dengan cara mengukur jumlah larutan yang diperlukan untuk bereaksi tepat sama dengan larutan yang lain. Sedangkan titrasi asam basa adalah metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa dengan menetralkannya menggunakan larutan standar atau titran yang kadarnya sudah diketahui. Titrasi asam basa terbagi beberapa jenis, yaitu yang pertama, titrasi asam kuat dan basa kuat, yang kedua, titrasi asam lemah dengan basa kuat, dan yang ketiga, titrasi basa lemah dengan asam kuat. Alkalimetri merupakan metode untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam dengan cara dititrasi menggunakan larutan standar yang bersifat basa. Tujuannya untuk menentukan kadar asam yang tidak diketahui. Kemudian, asidimetri merupakan metode untuk menentukan konsentrasi suatu larutan basa dengan cara dititrasi menggunakan larutan standar yang bersifat asam. Tujuannya untuk menentukan kadar basa yang tidak diketahui. Pada praktikum titrasi asidimetri, alat dan bahan yang digunakan yaitu buret, statif dan klem, pipet ukur 10 mili, bola hisap, Erlenmeyer 250 mili, corong, dan pipet tetes. Bahan yang digunakan yaitu larutan HCl, natrium tetraborat, natrium karbonat, indikator metil merah, dan aquades. Prosedur standarisasi HCl dengan natrium tetraborat. Distandarisasi buret menggunakan aquades, lalu menggunakan larutan HCl. Dipipet 10 mili larutan Na2B4O7 ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan 3 tetes indikator metil merah sampai berubah menjadi warna kuning. Dititrasi dengan larutan HCl sampai perubahan warna indikator dari kuning menjadi merah. Lalu dicatat volume HCl yang digunakan dan diulangi sebanyak 3 kali sehingga didapatkan volume HCl yang konsisten. Yang selanjutnya, penetapan kadar Na2CO3 dengan larutan HCl. Dipipet 10 mili larutan Na2CO3 ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan 3 tetes indikator metil merah sampai mendapati perubahan warna menjadi kuning. Dititrasi dengan larutan HCl sampai perubahan warna indikator dari kuning ke merah. Dicatat volume HCl yang digunakan, ulangi sampai 3 kali, dan catat hasilnya. Berikut adalah data pengamatan dan analisis perhitungan dari titrasi asidimetri. Contoh produk obat yang mengandung natrium tetraborat adalah boraks gliserin gum. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan boraks secara oral sebagai obat sangat dilarang di Indonesia karena dapat berbahaya bagi kesehatan. Namun, dalam formulasi farmasi tertentu seperti salep, obat oles mulut, atau larutan antiseptik luar, natrium tetraborat dapat digunakan dalam konsentrasi yang aman dan diatur. Kesalahan dalam titrasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, bisa karena salah membaca volume pada buret atau salah mengamati perubahan warna indikator. Yang kedua, bisa juga karena alat yang tidak bersih atau tidak dikalibrasi dengan baik. Lalu yang ketiga, teknik titrasi yang kurang tepat seperti penambahan titran yang terlalu cepat atau pencampuran larutan yang kurang. Sekian dulu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.